Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu ketemu lagi sama kita ya Bu ya. Kali ini saya akan jelasin. Kan Ibu udah penasaran ini tuh apa sih? Iya. Ini tuh cairan ekoenzim. Ibu udah pernah dengar belum ekoenzim itu apa? Enggak. Jadi ekoenzim itu cairan alami. Ini tuh serbaguna. Banyak sekali Bu manfaatnya dari ekoenzim ini. Kalau ekoenzim ini kan terbuat dari campuran sampah organik. Contohnya sampah organik itu seperti bahan-bahan yang berasal dari alam. Contohnya kayak sayuran, terus buah-buahan kayak gitu. Nah, ketimbang kulit, kalau buah kan kulit buahnya aja yang dimakan, kulitnya kan nggak kita makan, dibuang aja. Nah, itu ketimbang dibuang bisa kita manfaatin sebagai ekoenzim. Nah, jadi ekoenzim ini manfaatnya banyak banget Ibu-ibu. Salah satunya yaitu bisa dimanfaatkan sebagai pembersih lantai. Biasanya kan pakai apa kalau bersihin lantai? Pakai Wipol gitu kan. Nah, kalau ekoenzim ini juga bisa digunakan sebagai pengganti Wipol karena mengandung desinfektan. Untuk tujuannya yaitu untuk membunuh bakteri-bakteri. Selain itu juga bisa digunakan untuk membersihkan sayur dan buah. Jadi sebenarnya sayur dan buah sebelum dicuci itu banyak kumannya Ibu-ibu. Kadang juga ada cacing-cacing kecil nggak kelihatan. Nah, itu kan kalau nggak sengaja kemakan juga bahaya. Jadi sayur dan buah juga harus dicuci sebelum dikonsumsi. Salah satunya menggunakan ekoenzim ini karena kan ekoenzim ini terbuat dari bahan alami. Jadi lebih aman ketimbang kita menggunakan produk seperti sunlight kayak gitu-gitu. Selanjutnya juga bisa digunakan untuk membersihkan WC kayak gitu. Kan salah satu fungsinya juga sebagai desinfektan. Juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Kalau pupuk tanaman itu biasanya ya Bu ya, mohon izin menyelah, pestisida yang disemprotkan di padi. Nah, disemprot pakai ini juga. Kalau misalkan biasanya kan harga pupuk sekarang mahal, itu bisa diganti pakai ini gitu ya. Iya. Nah, selain itu ini kalau misalkan manfaatnya sebenarnya ada beberapa juga di kesehatan itu bisa katanya membersihkan luka. Cuman ini belum ditindaklanjuti terkait dengan kandungan isinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini bisa bisa digunakan untuk membersih luka, mungkin nanti akan ada penjelasan lainnya yang dari dinas kesehatan kayak gitu. Tapi buat sekarang dari pertanian sama pembersih lantai dan kloset itu juga bisa. Kalau masalah untuk pembersihan luka, kemarin saya juga sempat ikut acara di Mangli, itu katanya bisa ekoenzim jadikan membersih luka, tapi cairannya bukan air biasa, cairan NaCl, cairan yang buat infus. Nah, itu bukan air, jadi campurannya ekoenzim ini dicampur sama NaCl cairan infus itu gitu. Kalau untuk proses pembuatannya ya, jadi Tunggu dulu, selain itu kita harus nyiapin dulu Bu alat sama bahannya. Nah, alat dan bahan dulu ya. Kalau alat dan bahannya nanti kita timbang dulu pakai harusnya ada timbangan sama nyiapin botol atau kayak tempat kayak gini. Ini yang kecil Bu, toples. Kalau misalkan yang besar boleh sebenarnya. Besar itu biasanya lebih lama ininya kepakainya. Ini bisa sampai 3 bulan. Kalau kayak gini mungkin sebulan 2 bulan baru bisa dipakai kayak gitu ya. Terus selain itu ada gula merah, air sama sayur, kalau enggak buah-buah, sisa-sisa buah. tadi sisa kita baru bikin sisanya jeruk nipis tadi bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Sisanya kupas timun itu bisa dipakai. Ini bisa dipakai semua. Tapi syaratnya Itu masih yang agak segar lah daripada yang benar-benar layu. Soalnya nanti kan hasilnya buat dipakai juga ya. Ini Bu, sebenarnya kan dari sisa-sisa, cuman kita nggak menyediakan yang sisa karena sebelumnya sudah minggu kemarin. Karena memang sudah bau itunya yang kemarin, jadi pakai yang baru ya, ada apa-apa ya. Tapi sebenarnya pakai yang sisa ya Bu ya. Kalau misalkan langkah-langkahnya kita itu pertama nimbang tempatnya dulu, tempatnya ditimbang dulu ya. Jadi kalau misalkan tempatnya nanti itu kan ada air, terus sisa buah ataupun sayur sama gula merah. Nah, kalau misalkan timbangannya ini nanti ditimbang dulu terus diisi air dulu. Nah, 27 ini timbangannya, timbangan tempatnya habis gitu dari minuman Bu. Airnya 60%. Enggak ngaruh. Oh, berarti enggak apa-apa nih, diambil ya? Oke. Jadi 60% itu nanti jadi pakai hitung-hitungan harus Bu kayak gitu.
Langkahnya tadi habis ditimbang semuanya ditimbang kan ya, perbandingannya itu airnya itu 60%, kalau misalkan buah-buah atau sayurnya itu 30%, terus gula merahnya itu pakai 10%, jadi totalnya 100% semua ya. Tadi sudah ditimbang, jadi ini nanti pakainya 1.600 dari 2.700. Alhamdulillah. 368. Rasanya ngadeng gitu. Ingat deh. Beri pemurus sakit tengah. Cek ngateng entar demen tua, ngateng bah tak pusak si sakit mari ya. Mari. Boleh mak. Hello. Daya na laboran. Sila mo lang. Hindi po sakit. Siya na pun lah kedok. Ada usia. Olinya ya kerendah deh. Kenapa makan? Si dihitung airnya berapa tadi airnya? 60%-nya dari apa namanya volumenya ininya ya. Terus yang ininya 10% Bu. Dicampur. Masukin aja Bu. Tapi ini gula merahnya diiris dulu ya. Biar hancur. Habis gitu, habis ininya baru yang si ini. Apa namanya? Buah. Itu ada sendok. Alam. Cepur. Kok aja campur gitu. Jangan salah Bu. Iya, rumahnya saya kan di sana, rumahnya Mbak Sun itu. Oh. Ibu hotin Mbak Sun. Kok bawa campur ke saya. Kira ada es campur. Pakai es campur. Kan mereka nong dia berdiri. Sudah, kalau sudah kecampur baru si buah-buah ataupun yang sayur-sayur ya. Yang sisa ya Bu. Nah, kalau sudah nanti ditutup. Kalau bisa tidak boleh sampai ada udara ya. Ini nanti ya Bu, dapat seminggu dibuka, dikasih udara, ditutup lagi kayak gitu. Ini nanti ngembang ke atas. Terus ini kan bolong-bolong ya Bu. Iya. Isolasi. Yang tertutup aja wadahnya, yang ada bolong isolasi. Yang tadi Ya sudah, apa ini sampel aja ya. Ini kasih Ibu. Kasih. Ini dulu udah sebanyak ini Bu, tapi kan sudah dapat berapa minggu nih naik. Kembang. Gasnya. lebaran. Betul. Jadi kalau mau Lebaran. cuci piring, ini penggantinya sunlight. Mau ngepel, pengganti Revipol. Bersihin WC, pakai ini juga bisa. Ini kalau sudah selesai disimpannya di tempat tertutup. Pokoknya tidak boleh yang ada ditaruh di matahari. Nah, jadi di tempatnya harus tertutup, sampai di teraknya ya. Sama panasnya. Kalau proses jadinya panen, istilahnya panennya kalau besar gini sekitar 3 bulan. Kalau yang kecil Bisa 1 bulanan, 1 sampai 2 bulanan. Jadi kalau misalkan udah mencapai waktu tertentu, ini nanti dipindah lagi, disaring gitu, diambil airnya terus disimpan, baru bisa digunain dimanfaatin buat ngepel, cuci piring, semprotin tumbuhan biar nggak ada serangga-serangga kayak gitu. Buahnya nanti terong tuh nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ibu yang tidak boleh itu kayak alpukat, soalnya itu berlemak. Alpukat ya. Sama mungkin yang agak atos itu Bu, yang geli Bu. Jangan salah. Kulit salah tidak boleh. Kalau biji salahnya Bu, bijinya ya Bu ya. Ya. Jeruk ini ditanyain lagi Bu. Ada yang penasaran apa? Sudah, Dok, sudah. Sudah.
Lebih baik, makasih banyak Bu atas perhatiannya. Udah datang ke sini. Semoga yang kita ajarkan, yang kita praktekkan bisa bermanfaat buat ibu-ibunya sekalian. Misalkan kami ada salah atau apapun gitu, mohon dimaafin. Sampun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa bikin anu. Bu, foto bareng.